Baik, tetap menunggu hasil rekapitulasi dari KPU dan tadi ada verifikasi berjenjang yang dimulai besok dan juga bagaimana 35 hari setelah hari ini pemirsa baru kita bisa mendapatkan hasil yang resmi. Jadi diperkirakan sekitar di 20-an ya, Maret di bulan Ramadan nanti kita dapatkan hasil bersama-sama. Nah, kalau kembali ke Bu Dhani, ketika kita bicara mengenai check and balances, oposisi dan pemerintah, bahwa pengalaman sudah mengajarkan bagaimana ketika satu tempat didominasi oleh satu kelompok ya, dan akhirnya banyak kebijakan yang tidak terlalu menemui check and balances tadi. Nah, ada baiknya ketika hasil seperti ini bahwa partai-partai yang memang berada di oposisi harusnya kembali sadar bahwa mereka mewakili suara yang memang ingin ada proses tadi yang Anda sebutkan bahwa check and balances penting sekali, seperti itu. Ya, artinya begini kan Mas, kita kan pemilu itu kan memang menghasilkan nanti hasilnya ya. Hasilnya terutama bukan hanya soal karena kita sistem presidensil, maka presiden dipilih langsung gitu kan. Dan kemudian ada parlemen ya, ada wakil. Nah, nanti presiden punya hak untuk membentuk pemerintahan. Tentu saja presiden terpilih itu didukung oleh koalisinya begitu kan. Nah, artinya yang terutama di sini adalah koalisi calon presiden itu akan menjadi prioritas utama ya untuk membentuk partai, untuk membentuk kabinet seperti itu. Dan tadi yang seperti saya sampaikan ya, sebaiknya memang supaya demokrasi kita kembali dalam tracknya begitu ya. Ini kan memang selama katakanlah 5 tahun terakhir ini ketika Pak Jokowi di periode kedua kan memang didukung ya oleh mayoritas gitu kan, kursi di parlemen. Yang oposisi kan mungkin hanya PKS dan Demokrat, yang lainnya ya memang pendukung presiden, sehingga oposisi di parlemen itu yang menjadi tidak ada sebetulnya ya, artinya lemah sekali. Sebenarnya kalau ketika terlalu dominan dan oposisi terlalu sedikit, tidak sehat. Tidak sehat juga. Untuk demokrasi. Iya, tidak sehat juga, sehingga kemudian kan artinya tadi kekuatan untuk kekuatan dalam arti untuk mengimbangi dari dominasi kekuasaan katakanlah presiden, pendukung presiden di parlemen itu menjadi tidak jalan gitu. Nah, makanya mungkin ini mudah-mudahan ya, baik nanti 01 dan 03 itu menghargai suara rakyat dengan ya mereka menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang terbentuk. Saya pikir itu satu yang baik untuk demokrasi kita ke depan ya, supaya ada energi juga buat masyarakat demokrasi kita untuk lebih sehat begitu. Dan juga memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk bangkit lagi juga mengawasi gitu ya, mengawasi. Jadi oposisi di parlemen itu kan kalau misalnya nanti ada beberapa partai akan menjadi lebih kuat begitu ya, dinamis. lebih kuat dan dinamis gitu, supaya ya jadi gini loh, kadang-kadang gini, ini pemerintahan kalau jadi ini kelihatan nih ya siapa yang menjadi penguasa, siapa yang menjadi posisi, sehingga kalau nanti memang ada suara yang beda kan katakanlah ini kebijakan ini didukung oleh siapa saja sih gitu kan. Pada akhirnya kan nanti masyarakat bisa melakukan assessment gitu. Nah, itu satu ya, dan juga sekarang juga memang kembali lagi kan yang tadi saya katakan, pendidikan politik nih, dari mana kita harus memulai ya kan. Jadi banyak kan sekarang gini, karena kita melihat sekarang nih sebetulnya yang dibutuhkan itu apakah program atau gimmick-gimmick gitu ya. Nah, ini jadi bahan kajian kita lagi di tengah maraknya media sosial kan. Jadi bentuk kampanye konvensional itu makin lama kan makin kurang efektif gitu ya. Sudah kita door to door itu kan kanvasing itu kan melelahkan. Kayak tadi misalnya dikatakan oleh Pak Arsyad ya dari TPN, sudah mengunjungi paslon 3 sudah mengunjungi 450 titik. Itu kan penuh energi, biaya dan sebagainya gitu. Dengan hasil kalau equivalent hasilnya ini kan quick count sekitar 17%. 20% itu berapa juta pemilih gitu ya. Artinya kan tidak banding gitu ya. Sementara yang masuknya lewat media sosial yang gencar sekali ternyata bisa mencapai di atas 30% gitu loh. Nah, jadi ini model kampanye. Jadi betul-betul ini menjadi bahan kajian yang sangat penting. Kita tahan dulu Bu Dhani. Itu poin yang akan saya pertanyakan nanti ya. Bagaimana terkait tadi
konvensional dan juga digital yang sekarang memang tidak bisa dipungkiri tentunya efeknya luar biasa.